Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti kegiatan perkuliahan kita pada siang hari ini, yaitu persentase fisika dasar. Adapun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan kelompok kami. Kami kelompok satu yang terdiri dari saya sendiri Muhammad Ihsan, saya Christian, saya Muhammad Iqbal, Saya Arif Hakim. Saya Pietra Derjan Kuala. adapun judul pembahasan kita pada siang hari ini yaitu tentang gelombang. Baik, adapun pembahasan kita pada persentase kali ini yaitu latar belakang tentang gelombang. Gelombang adalah perambatan energi atau getaran melalui medium atau ruang kosong. Gelombang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk gelombang suara, gelombang elektromagnetik, dan gelombang air. Adapun gelombang transversal. Gelombang transversal adalah jenis gelombang yang getarnya tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang. Arah perambatan gelombang tersebut, contohnya adalah gelombang cahaya dan gelombang pada tali yang digoyangkan secara horizontal. melanjutkan materi selanjutnya. Cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang umumnya disebut kecepatan gelombang, tergantung pada medium yang dilaluinya. Dalam medium padat, cair, dan gas, gelombang bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Contohnya, cahaya merambat lebih cepat dalam vakum dibandingkan udara. Kecepatan gelombang juga dapat dipengaruhi oleh sifat-sifat medium seperti elastisitas dan massa jenisnya. Cepat rambat gelombang pada tali. Energi dalam gelombang tali terdiri dari energi kinetik dan energi potensial. Gaya gelombang pada tali disebabkan oleh tegangan tali dan tergantung pada amplitudo gelombang. Gaya gelombang pada tali dapat dijelaskan melalui prinsip-prinsip mekanika gelombang. Gelombang terdiri dari getaran partikel tali yang ditransmisikan melalui medium tersebut. Gaya-gaya seperti tegangan tali dan gaya restorasi memengaruhi karakteristik gelombang pada tali. Lanjutkan materi selanjutnya, yaitu energi dan gaya gelombang pada tali. Energi dalam gelombang pada tali terdiri dari energi kinetik dan energi potensial. Gaya gelombang pada tali disebabkan oleh tegangan tali dan tergantung pada amplitudo gelombang. Gaya gelombang pada tali dapat dijelaskan melalui prinsip-prinsip mekanika gelombang. Gelombang terdiri dari getaran partikel tali yang ditransmisikan melalui medium tersebut. Gaya-gaya seperti tegangan tali dan gaya restoratif memengaruhi karakteristik pada gelombang tali. Yang selanjutnya itu persamaan gelombang. Persamaan gelombang pada umumnya dapat dijelaskan dengan persamaan matematis seperti persamaan gelombang sinusoidal, di mana Y adalah posisi partikel pada posisi X dan waktu T. A adalah amplitudo gelombang-gelombang, K adalah bilangan gelombang, W adalah frekuensi angular, T adalah waktu, dan O adalah fase awal. Akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu interferensi. Interferensi adalah hasil dari kombinasi dua atau lebih gelombang yang saling mempengaruhi satu sama lain, menciptakan pola penguatan atau pelemahan amplitudo gelombang. Contoh yang umum misalnya ketika dua gelombang cahaya dengan frekuensi yang sama bertemu, dapat terjadi interferensi konstruktif atau puncak bertemu dengan puncak, atau interferensi deskriptif puncak bertemu dengan lembah, menghasilkan pola gelombang yang berbeda. Hal ini dapat diamati pada percikan warna yang muncul ketika cahaya melewati jelas sempit atau melalui lapisan tipis seperti sabun. Selanjutnya itu pasor. Pasor adalah representasi matematis atau dari gelombang sinusoidal dalam domain frekuensi. Ini digunakan dalam analisis sinyal dan sistem untuk menyederhanakan perhitungan kompleks dalam konteks gelombang sinusoidal. Ya, ini berikut rumusnya. Ayo. Saya akan melanjutkan materi dari Pietra Derjan Kuala. Gelombang berdiri dan resonansi. Gelombang berdiri adalah gelombang yang tampak diam atau berada dalam posisi tetap karena adanya interferensi gelombang yang
berjalan ke arah yang berlawanan. Contohnya adalah gelombang suara dan tabung resonansi, atau gelombang pada tali yang diikat pada kedua ujungnya. Resonansi adalah fenomena di mana suatu sistem atau objek bergetar atau berayun pada frekuensi tertentu yang sesuai dengan frekuensi alami sistem atau objek tersebut. Fenomena ini terjadi ketika gaya getar suara diaplikasikan pada suatu sistem dengan frekuensi yang mendekati frekuensi alami sistem tersebut. Gelombang berdiri terjadi saat gelombang yang datang dan yang dipadukan bertemu menciptakan pola getaran tetap. Resonansi terjadi ketika suatu objek dipaksa untuk bergetar pada frekuensi yang sama dengan frekuensi alam objek tersebut. Adapun kesimpulan pada materi kita hari ini yaitu gelombang adalah perambatan energi atau getaran melalui medium atau ruang kosong. Gelombang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk gelombang suara, gelombang elektromagnetik, dan gelombang air. Jenis-jenis gelombang yaitu gelombang mekanik, longitudinal, dan transversal. 2. Gelombang elektromagnetik, gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. 3. Gelombang suara. Yang keempat, gelombang laut. Yang kelima, gelombang seismik. Yang keenam, gelombang elektronik. Yang ketujuh, gelombang gravitasional. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jazakumullah khairan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much.